Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan 15 dari kelompok 4, partner saya Bayu Putra Cakrawala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian komparator dua bilangan. Nah, rangkaian komparator ini merupakan rangkaian kombinasional yang membandingkan dua sinyal atau dua bilangan. Bilangannya bisa berupa biner atau bilangan digital. eh, untuk dengan tujuan untuk menentukan apakah bilangan tersebut kurang dari, sama dengan, ataukah lebih dari dengan bilangan biner lainnya. Nah, langsung saja kita akan membuat rangkaiannya di software Livewire. Apa saja langkah-langkahnya? Berikut akan saya jelaskan. Baiklah, di sini sekarang saya akan menjelaskan proses perancangan rangkaian komparator dua bilangan menggunakan software Livewire. Di sini telah kita buka software Livewire-nya. Nah, komponen-komponen yang kita butuhkan telah saya sediakan di sini. Kita perbesar biar lebih jelas. Nah, di sini ada input logic, outputnya, IC 7404 gerbang NOT, IC 7408 gerbang N, IC 7411, 7411 gerbang N juga tapi dengan 3 input, IC 7432 gerbang OR, dan IC 74266 merupakan gerbang XNOR. Langsung saja kita rangkaian komparator dua bilangannya berdasarkan tabel kebenaran dan expression boolean. Nah, di sini terdapat 4 input ya. A0, A1, B0, dan B1.
Nah, sekarang tinggal kita berikan inputnya, logic input di situ. A1, kemudian di A0, di B1 dan B0. Kemudian kita ke outputnya. Dan di output terakhir, oke, sudah semua input output sudah kita berikan, rangkaian telah jadi. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pengetesan pengujian karena rangkaian komparator dua bilangan telah selesai dirangkai, telah selesai dirancang di software Livewire. Nah, baiklah, sini saya menjelaskan sedikit sebelum kita melakukan pengujian. Jadi sistem kerjanya seperti ini, sistematikanya. Ini ada 3 output, A kurang dari 0, A sama dengan B, A kurang dari B, A sama dengan B, dan A lebih dari B. Nah, jadi kita mainnya di input, ketika input A lebih besar dibanding nilai 1 dan B 0, maka output yang keluar adalah A lebih dari B. Karena mengapa? Variabel A nilainya high, sedangkan variabel B nilainya low. Berarti otomatis nilai A lebih besar ketimbang dari nilai B. Nah, langsung saja kita ujikan ya. Seperti ini. Untuk yang pertama itu 0, 0, 0, dan 0, maka output yang hidup adalah output dari A sama dengan B. Nah, sini hidup bernilai 1. Bisa kita lihat di sini 1. Nah, 1. Di sini 0. Ini juga 0. Nah, kita lanjutkan. Apabila kita beri B 01, maka yang hidup adalah output dari A kurang dari B, karena variabel B lebih besar ketimbang variabel A yang bernilai low atau 0. Nah, ini yang hidup. Kemudian begini juga sama, lebih besar lagi malah. B bernilai 2, bernilai 3 ya. 1, 1. Sedangkan A bernilai low 0. Kita ujikan untuk menghidupkan output A lebih dari B. Beri saja A 01 dan B 0. Ini yang hidup. Atau seperti ini. 1, 1 A. 1 dan A 0. A lebih dari B yang hidup. Bagaimana kalau B 0 kita beri nilai 1? Tetap masih A lebih dari B karena variabel A nilainya 1 semua, sedangkan B hanya di B 0 yang 1. Ini juga kalau hanya di B1, pasti masih di ini. Ini A lebih dari B yang hidup. Ya. Kalau begini, 1 semua, maka yang di tengah A sama dengan B, output dari A sama dengan B yang hidup. Jadi ya begitulah rangkaian komparator dua bilangan, rangkaian pembanding nilai. Apakah hasilnya itu A kurang dari B, atau A sama dengan B, dan A lebih dari B. Itu saja. Wah, sekarang kita masuk ke pengaplikasian rangkaian komparator. Di sini kita fokus ke pompa air otomatis dengan menggunakan rangkaian komparator sebagai saklar otomatisnya. Nah, di sini sudah ada komponen-komponen yang akan digunakan pada software simulasi ini. Nah, di sini kita menggunakan op-amp LM741. Ternyata rangkaian komparator itu merupakan salah satu rangkaian operasional amplifier. Di sini LM741 bisa bertindak sebagai op-amp komparatornya. Nah, kita coba rangkai dulu. Di sini outputnya kita menggunakan buzzer.
switch-nya di sini. Kita menggunakan resistor. Untuk sebagai pengaman harusnya ya. Ini buzzer. Nah, voltage inputnya sebesar 18 volt. Oke, sini telah jadi rangkaian sederhananya untuk komparator, pengaplikasian rangkaian komparator pada pompa air otomatis. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di sini ini merupakan V inputnya. V input. Di sini merupakan V referensi. Oke. Dan ini merupakan VO-nya di sini VO. Nah, di sini V-in rangkaian komparator ini pada pompa air otomatis ini berfungsi sebagai interface antara microcontroller dan sensor pada rangkaian pompa air otomatis. Karena rangkaian pompa air otomatis tidak bisa hanya menggunakan sesimpel ini, karena diperlukan juga microcontroller sebagai pengaturnya dan sensornya sebagai penerima sinyal untuk diteruskan ke outputnya. Nah, di sini V-in-nya V-in bisa didapatkan dari sinyal yang dihasilkan dari sensor. Nah, ketika sensor masuk ke memberikan nilai high ke V-in, maka V-in akan memberi nilai high juga. Jadi untuk mekanisme kerja dari komparator ini cukup simple seperti ini. Jadi komparator ini kan merupakan rangkaian pembanding dua tegangan, tegangan V-in dan tegangan V referensi. Nah, V-in ini terhubung ke positif dan V referensi ini terhubung ke negatif pada op-amp. Ketika V-in bernilai lebih besar, maka outputnya akan bernilai positif, maka buzzer akan hidup. Ketika V referensi yang lebih besar, maka V-in akan lebih kecil daripada V referensi, maka outputnya negatif, buzzer tidak akan hidup. Jadi untuk menghidupkan buzzer, maka kita harus mendapatkan sinyal high dari sensor. Ketika sensor bernilai high, artinya waternya telah air yang pada tangki telah terisi penuh, sehingga sensor bernilai high akan masuk ke V input juga bernilai high, maka buzzer akan hidup. Jadi kita simulasikan di rangkaiannya. Nah, jadi langsung kita simulasikan ya. Sini kan telah jadi rangkaiannya.
Nah, untuk mekanisme kerja dari rangkaian komparator ini cukup simpel. Jadi rangkaian komparator pada pompa air otomatis ini bertindak sebagai interface antara sensor dan microcontroller. Ah, Rangkaian komparator ini ada VIN dan referensi, kemudian VO-nya ke buzzer ya. VN ini uh, didapatkan dapat didapatkan tegangan VIN dari sinyal output dari sensor. Ketika sensor memberikan sinyal high, kemudian akan mengalir ke VIN, ke V inputnya. Maka VIN otomatis akan high juga. Kemudian akan mengalir terus ke outputnya akan hidup. Jadi untuk simpelnya itu seperti ini. Ketika nilai VIN lebih besar daripada V referensi, maka outputnya voltage positif ke sini akan hidup buzzer. Tetapi apabila VIN mati, berarti nilai VIN lebih kecil daripada V referensi yang hidup, maka buzzer tidak akan hidup. Buzzer otomatis mati. Langsung kita ujikan saja seperti ini. Ini kan awalnya masih mati semua karena belum saklar belum ada yang terhubung. Nah, ketika sensor kita analogikan sensor memberikan sinyal positif mengalir ke VIN, kemudian VIN akan bernilai high, maka buzzer langsung akan hidup. Kemudian apabila frekuensinya yang hidup, ya berarti frekuensi lebih besar ketimbang VIN, buzzer tidak akan hidup. Jadi pada rangkaian ini mengalir arus DC, tegangannya cukup besar, 18 volt, op-amp membutuhkan tegangan input yang cukup besar untuk bekerja. Kemudian outputnya ya sekitar 15 volt kurang lebih ke buzzer. Baiklah, jadi begitu simulasi singkat, penjelasan singkat pada pengaplikasian rangkaian komparator menggunakan LM741 op-amp LM741. Baiklah, sekian penjelasan mengenai rangkaian komparator dua bilangan beserta pengaplikasiannya pada sistem pompa air otomatis saklarnya menggunakan komparator. Saya Mafaran 15 dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.